Dan kita akan langsung menyambut narasumber kita, Ibu Lydia Sandra. Tepuk tangan ya teman-teman. Teman-teman semua, tadi apa ya Lial ya? Saya Inspiring Ukridian gitu ya. Inspiring Ukridian. Oke. Boleh saya sekali lagi, boleh lebih keras lagi. Inspiring Ukridian. Apa sih artinya? Boleh nggak saya tanya? Siapa mau jawab yuk? Boleh Mbak? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Ayo. Apa sih artinya? Tadi kedengaran panjang. Apa sih artinya? Ini pada nulis ini sana nih. Atau yang pada ini nih, apa MC-nya pada tahu siapa ya? Oke, silakan ditunjuk deh. Apa sih artinya? Menginspirasi diri sendiri untuk berdampak ke orang lain. Memberi dampak ke orang lain. Bagaimana caranya menginspirasi diri sendiri? Can I hear from you? Bagaimana caranya menginspirasi diri sendiri? Katanya inspire yourself to impact others. Gimana menginspirasi diri sendiri? Boleh nggak sih? Boleh juga. Wow, hebat. Bagus banget ini ya Pak. Udah calon-calon ini apa? Direktur Marketing Ukrida ya. Siapa tadi ya? Boleh angkat tangan nggak? Karena nggak kelihatan dari sini. Dari jurusan apa? Wah, pas memang ya. Nanti saya tunggu ya 4 tahun lagi ya. Oke, teman-teman, perkenalkan saya nggak enak sebetulnya di sini. Pinginnya rasanya duduk sama teman-teman, tapi takutnya nggak kelihatan yang di belakang. Perkenalkan saya Lydia. Dari saat ini home base-nya di psikologi. Tapi saya juga belajar informatika pada saat yang sama saat kuliah S1 gitu ya. Jadi pagi kuliah informatika, TI, siangnya kuliah psikologi. Karena kan zaman dulu nggak ada Merdeka Belajar yang akan kita terangkan habis ini. Nah, jadi bidang saya itu keduanya sampai S3 dan saat ini selain home base di psikologi, berapa orang sih yang dari psikologi boleh saya lihat? Oh, banyak juga ya. Wow, banyak juga. Thank you. Berapa banyak yang dari teknik, semua fakultas teknik? Oh, banyak juga ya. Oke, FEB. Wow, ya, FKIK. Wow, banyak juga. Tepuk tangan dong untuk kalian semua yang semangat-semangat ini. Kalau punya kesempatan, saat itu sih pingin belajar ke 5 fakultas ini. Tapi karena saat itu masih 160 SKS, terus kuliahnya tiap hari pagi sampai siang. Itu jam, saya ingat banget jam 7 sampai jam 2 itu penuh. Dan tiap hari itu sistemnya. Back then, berapa puluh tahun lalu. Saat ini saya home base-nya di psikologi, walaupun di psikologi ngajarnya cyber psychology, tetap berdirisan dengan informatika, dan dipercayakan untuk mengelola, mengembangkan akademik kemitraan. Jadi kalau nanti yang pingin studi ke luar negeri, 1 semester, itu pasti nanti saya bantu. Lalu juga SDM, mengurusi dosen-dosen, juga terkait inovasi dan media pembelajaran. Jadi teman-teman mungkin sudah kemarin diterangkan tentang LMS, kita yang akan dipakai, Moodle, udah, Ukrida Virtual Class, belum ya? Belum, nanti semua akan login ke sana karena disitulah tempat media pembelajarannya, itu semua di bawah tanggung jawab saya. Dengan senang hati saya menyambut teman-teman semua yang berjumlah lebih dari 500. Selamat datang di Ukrida, dan di kita nggak ada jarak. Ya, walaupun saya di wakil rektor, jangan segan-segan untuk at any time datang, mau WA, go ahead. Kalau ada masalah dengan dosen, dengan teman, at any time bisa WA gitu ya, dan kita akan tindak lanjuti segera. Hari ini kita mau bicara tentang satu topik, saya nggak tahu kelihatannya di layar ya. Layar aman ya, oke. Tentang MBKM, siapa sih teman-teman yang pernah dengar tentang ini? Boleh angkat tangan nggak? Ngomong apa sih MBKM? Ya. Mereka belajar kurikulum mereka, hampir dikit lagi. Esensinya sih itu. Ada lagi yang tahu? Oke, tinggal betulin di belakangnya ya. Yang merdeka, gabungan keduanya betul. Mereka belajar kampus merdeka. So, what do you expect? Apa yang kalian
One of the thing ya. Nanti yang kalian harus kuasai memang bahasa Inggris. Begitu lulus dari Ukrida, kita ingin menjamin TOEFL-nya 500. So, get familiarized with English. Ya, karena ada beberapa kelas yang akan diselenggarakan dalam full English yang khususnya kita sudah banyak menerima mahasiswa dari asing ke dalam dengan online. Kelas yang saya ampu, psikologi cyber itu dalam cyber psychology dalam bahasa Inggris. Lalu beberapa mata kuliah di manajemen pun demikian. Maka di kelas itu kalian akan bertemu dengan teman-teman dari luar negeri walaupun daring. Demikian pun kalian bisa dikirim ke luar negeri. Jadi semua dari kalian saat semester 5 ke atas punya kesempatan itu tadi. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. To cut it short, saya boleh ke slide yang boleh lanjut, mungkin slide yang langsung aja yang oke, this is the problem, apa pemicunya Merdeka Belajar Kampus Merdeka karena perubahan yang begitu cepat dan lulusan yang ada tampaknya tidak relevan kalau tidak dikasih kesempatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga boleh slide berikutnya. Oke, boleh slide berikutnya aja. Saya langsung masuk ke teknisnya. Boleh lanjut? Ini undang-undang yang mendasari kebijakan MBKM yang paling ujung nomor 4, yaitu, boleh lanjut, kalian punya hak belajar 3 semester di luar prodi. Kalau kebanyakan prodi di Ukrida mencanangkan inginnya 7 semester lulus, 3,5 tahun. Maka, kalau 7,5 tahun itu 144 SKS. Kalau 3 semester di luar artinya berapa SKS? Ayo siapa yang jago? Harusnya ke teknik, yang teknik jago matematika. 144 SKS yang harus ditempuh sampai akhir kuliah. Kalian semua udah tahu nggak? Udah tahu nggak ya? Satu mata kuliah ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS. Sampai lulus itu harus 144 SKS. Sehingga, dan 3 semester itu punya hak. Itu hak kalian, jadi mau dipakai boleh, mau nggak dipakai boleh. Untuk belajar di luar prodi. Jadi kira-kira berapa SKS tuh? 3 semester. Boleh saya dengar dong perkiranya? Tinggal dihitung kan, 3 out of 7, 3 dibagi 7, dikali 144, berapa kira-kira? Halo, boleh saya dengar? 20-an ya? Oh 20-an 3 per 7 dikali 144. 3 per 7 dikali 144. Oke, kayaknya anak-anak sekarang harus pakai kalkulator semua ya. Teman-teman, at least ya itu haknya kalian berdasarkan undang-undang yang sudah dicanangkan tahun 2020 adalah 60 SKS. Jadi 3 semester, kalau 144 dibagi 7, 20 lebih kan? Ya. Kalau 3 semester di luar kampus berarti berapa sekitar? 60, yes. Itulah hak kalian, 60 SKS nanti di akhir perkuliahan. Jadi semester 5, 6, 7. Itu kalian punya hak. Dan semua program studi harus memberikan itu, memberikan haknya. Yaitu punya pengalaman di luar prodi. Baik kalian mau mengambil mata kuliah dari prodi lain. Kalau saya dulu nggak punya kesempatan itu. Jadi ingin belajar keduanya, terpaksa kuliah dua-duanya. Kalau sekarang, kalau kalian berminat di misalnya manajemen, tapi kemudian mau menambah, saya ingin tahu IT banget, gitu. Saya itu mau jadi skill saya. Maka 1 semesternya bisa mengambil mata kuliah dari prodi informatika. Lalu 2 semesternya lagi bisa ngapain? Nanti kita lihat ada 9 bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar universitas. Jadi 3 semester itu satunya di luar prodi, di dalam kampus, jadi ke prodi lain gitu ya. Yang 2-nya itu di luar kampus. Di luar kampus bentuknya apa saja kita akan lihat. Yang kalian lihat di sini adalah teman-teman, kalian kuliah jangan bayangkan itu semua udah harus ngikuti itu aja, enggak. Itu enggak preskriptif lagi sekarang, enggak diresepkan lagi kamu harus gini enggak. Itu lebih ke self-directive sekarang. Kalian bisa memilih setelah semester 5 ke atas, itu saya mau melakukan apa? Saya mau ngambil mata kuliah apa dari prodi lain? Saya mau mengerjakan apa? Mau magang, mau proyek independen, mau ke perusahaan, mau meneliti dan sebagainya. Itu kalian rencanakan sendiri, tentu atas persetujuan dosen pembimbing akademik nantinya, ya, dan kaprodi. Khusus untuk yang FKIK memang
tidak konkret diwajibkan. Kalau yang lain-lain dari kita berharap 100% anak-anak semester 5 ke atas tuh udah siap terjun. Di 100% kalau bisa keluar nih dari kampus nih setelah semester 5 ke atas. Tapi kalau di FKIK karena memang sudah dalam kurikulumnya itu harus magang, maksudnya banyak prakteknya, sehingga ini tidak menjadi keharusan gitu ya, nggak ditawarkan, tapi still kayaknya prodi kedokteran sedang work on bagaimana bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi lain, mengambil mata kuliah prodi lain. Oke, kita bisa lanjut. Boleh lanjut slide-nya. Slide-nya bolehkah lanjut? Masih belum berubah. Ada masalah, kalau ada masalah saya jelaskan aja. Gak bisa? Kenapa? What's the problem? No freeze. Oke. Teman-teman, ada apa sih yang saya bisa resepkan sendiri? Itu adalah semua yang setelah semester 5. Jadi cuma 2 tahun kalian akan mengikuti pelajaran secara utuh yang adalah basic yang harus kalian kuasai. Mau di manajemen, mau di akuntansi, mau di psikologi, mau dimanapun itu. Oh, udah bisa maju ya? Oke, mau dimanapun itu 4 semester itu wajib mata kuliahnya. Harapannya jangan sampai mengulang gitu ya. Jangan sampai nggak lulus. Kalau kalian mengikuti aja dengan baik, kebanyakan kita akan project based, case based gitu ya. Sehingga harapannya kalau kalian mengerjakan dengan baik, jangan sampai nggak lulus, jangan sampai lebih rendah dari C. Sebab kalau mengulang nanti sayang kesempatannya semester 5 ke atas sudah pergi keluar tuh sayang banget. Zaman dulu pada saat masih kuliahnya 4,5 tahun, 160 SKS itu saya menyelesaikan 3,5 tahun gitu. Karena mintanya ngambil 24 SKS setiap semester. Sekarang yang 144 SKS saya yakin sebetulnya bisa lebih cepat lagi. Dan apalagi disambungkan dengan MBKM, di semester kelima kalian bisa keluar, wah luar biasa. Tujuannya ini, yaitu menyambungkan mata rantai yang putus. Beberapa tahun yang lalu yang kita lihat adalah, waktu keluar jadi sarjana, penganggurannya kadang sampai 6 bulan sampai setahun. Setelah program MBKM ini dilaksanakan, terutama kita Ukrida sangat pioneering, sangat menjadi pionir di LLDT 3. Banyak prestasi yang kita sudah lakukan di LLDT 3 menjadi pionir penggerak MBKM ini. Jadi banyak dari LLDT lain, dari Papua, dari Bali datang ke Ukrida untuk belajar gimana melakukannya. Karena kita sudah melakukannya sejak 2020. Maka kalian beruntung banget gitu berada di Ukrida karena kita sudah melakukannya dan mitranya banyak sekali. Mitra Dudi, dunia usaha, dunia industri maupun mitra universitas di luar negeri. Kalau kalian pertukaran mahasiswanya ke luar negeri ataupun kalau mau pertukaran mahasiswanya ke dalam negeri, mitra kita juga sangat banyak. Supaya apa? Supaya begitu lulus, harapannya langsung bisa kerja. Itu yang kita inginkan dari adanya program MBKM. Boleh lanjut? Nah, ini 9 kegiatan yang kalian bisa ikuti. Jadi setelah semester 4 selesai, semester 5-nya bisa ngambil mata kuliah di prodi lain. Semester 6 ke atas, bahkan ada beberapa prodi yang semester 5 ke atas sudah boleh ngambil ini. Intinya totalnya 3 semester tuh kalian di luar deh dari prodi, gitu ya. Boleh dibacakan yang pertama apa? Saya nggak kelihatan saya ada di sini. Yang pertama apa? Mengajar di sekolah, asistensi mengajar. Dan itu kalau kalian ke sekolah, asistensi mengajar itu, Ukrida paling unggul gitu ya dalam hal pendanaan hibah. Kebanyakan kalau nggak dapat flagship dari pemerintah, jadi pemerintah punya program tuh namanya asistensi mengajar. Itu kalian ke sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikasih duit gitu bulanannya. Nah, Ukrida sendiri mengadakan asistensi mengajar mandiri. Baik untuk menggantikan mata kuliah tertentu, ada yang untuk seperti itu, ada yang pendanaan hibah tertentu sehingga kalian saat mengajar di tempat tertentu itu dibayar, masih ditambah bayar gitu, dikasih gaji somehow gitu ya. Yang sekarang kita punya 18 mahasiswa lagi di Bali. Pada mau nggak ke Bali? Pada mau ya, oke, sekalian tahu Bali gitu ya. Nah, itu one of the thing, salah satu contoh. Asistensi mengajar ada yang terdekat di Bogor, yang terjauh di Bali, yang lainnya di sekeliling Jakarta.
yang terjauh sebetulnya kita mau menjangkau, mau pergi ke SOE, tapi kemarin terkendala sesuatu hal teknis jadi nggak bisa, masalah bencana atau cuaca gitu ya. But itu ekspansi kita luas gitu ya, jaringan kita sangat luas. So you can do it dari prodi apapun. Yang kedua apa? Boleh. Magang di dunia industri ini yang paling banyak diminati. Jadi mitra dunia usaha kita banyak sekali. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kemitraan atau nanti saya titipkan ke Pak Budi untuk di-blast ke teman-teman, mitra kita dunia usaha, dunia industri itu banyak banget. Jadi harapannya dengan demikian kalau magang kalian di semester 5, bisa-bisa semester 6-nya diminta di situ lagi. Apalagi yang magang kebanyakan dari pengalaman kita kemarin-kemarin magang di semester 7, ya udah nggak pulang, kalau di Bali lanjut di situ, langsung lanjut kerja gitu. Kebanyakan seperti itu, magang di mana lanjut kerja di situ. Maka kita memang memperkecil mata rantai yang tadi nggak nyambung. Karena begitu kalian masuk, kalian udah belajar gimana sih dunia usaha ini memerlukan seperti apa. Itu magang. Ya, itu pun sama, ada yang dibiayai pemerintah, ada yang dibiayai UKRIDA secara mandiri, tapi hak kalian untuk mendapatkan itu. Tentu untuk mendapatkan hak harus ada persyaratan. Biasanya dari prodi meminta IPK-nya harus 3 gitu ya. Jadi at least do your best supaya kalian bisa mendapatkan berbagai kesempatan ini. Gitu. Dan yang nomor 3 apa? Project independent. Project independent banyak yang dilakukan di teknik kebanyakan. Atau manajemen. Bikin usaha tertentu, bikin kewirausahaan bisnis tertentu. Kemudian kalau di project independent di teknik bikin anybots gitu ya, robotik dalam bentuk apapun, itu banyak sekali dilakukan. Jadi sangat mungkin kayak kemarin ya, 2 semester lalu project independennya di UI karena meneliti bersama dosen di sana gitu. Ya kita biayai 3 mahasiswa di sana selama 1 semester total dan itu diakui 20 SKS gitu. Padahal kegiatannya total di luar. Yang berikutnya nomor 4 adalah studi independen. Saya nggak bisa lihat project independen. Studi project independen ini kayak kemanusiaan ya. Oh, yang nomor 3 tadi proyek kemanusiaan. Oke, saya jelaskan tadi yang project independen yang nomor 4. Kalau proyek kemanusiaan biasanya baik ada hibah atau hibah itu di pemberian dana dari pemerintah yang harus digunakan untuk itu. Kalian bisa ikut bersama dosen ataupun ada juga proyek-proyek dari pemerintah yang khusus memang membuka proyek kemanusiaan. Kayak Pak Daniel saya lihat di belakang. Pernah dapat itu kayaknya. Ada beberapa mahasiswa kita pernah kirim ya proyek kemanusiaan. PKP ya. Bisa tanya tuh. Jadi masing-masing kegiatannya ada koordinatornya. Kalau proyek kemanusiaan itu Pak Daniel. Jadi kalau ada hibah dari pemerintah, Pak Daniel akan umumkan dan akan disaring siapa yang bisa ikut. Karena didanai dan kalian juga dikasih stipend gitu ya. Dikasih suang saku lah intinya. Yang kelima, kewirausahaan. Itu definitely ada hibahnya dari pemerintah, demikian pun digerakkan dari dalam. Nanti mungkin bagian kewirausahaan bisa share bahwa tahun ini kita juga lagi mendanai 3 grup yang punya bisnis proposal terbaik akan didanai untuk supaya usaha itu jadi. Gitu. Itu dari pendanaan pemerintah hibah itu memang kita lakukan bagi teman-teman yang mengikuti. Lalu berikutnya ada penelitian. Tentu yang bagi yang suka peneliti sangat dimungkinkan karena kita punya kayaknya sekarang 15 pusat studi di bawah LPPM. Mau bergabung dari yang kalau dari psikologi tentang anak, tentang pusat studi yang tentang perilaku di dunia kerja, tentang pengembangan karir, banyak lagi lainnya. Dari kedokteran, dari teknik, banyak lagi pusat studi yang lainnya. Kalau kalian bergabung di sana, selama 1 semester bantu asisten dan melakukan penelitian, that's it. 20 SKS-nya adalah penelitian. Bentuk yang berikutnya adalah pertukaran pelajar. Ini yang paling sering dilakukan, karena at least begitu kalian gabung di UKRIDA, itu kita terhubung dengan 39 PTS Kristen lainnya di seluruh Indonesia. Jadi, itu terbuka setiap semester untuk kalian mengambil apapun dimanapun walaupun saat ini dilakukan secara online. Ya, mau ngambil apapun, mau dari UPH, mau dari Petra, mau dari Ciputra, mau dari UKI, mau dari berbagai kampus di Indonesia, 39 PTS kalian bisa
mau ke sana onsite juga bisa gitu. Jadi ada mahasiswa kita yang sekarang informatika ke Bali juga, Undira, Universitas Kristen Dianapura itu 15 mahasiswa onsite dan dibiayai total gitu ya untuk pergi ke sana mengalami kuliah di kampus lain. Itu pertukaran pelajar. Dan pertukaran pelajar ini enggak dalam negeri aja, ada luar negeri. Ada beberapa mahasiswa kita nanti saya tunjukkan beberapa contohnya yang dapat dari University of Sussex, kemarin pernah ke NUS, dapat itu total pendanaan dari pemerintah selama 1 semester, yang sekarang ke University of Sydney, dan satunya lagi saya lupa Fiona, ke mana, dari psikologi keduanya. Tapi ISMA ini menyaring memang top 100 uni gitu ya, jadi memang nggak gampang, but be prepared dari semester 1, do your best. Yang terakhir adalah proyek di desa atau KKN tematik yang mana kalau mau tahu bentuknya tanya aja nanti ke panitia karena panitia ini juga terlibat dalam berbagai KKN tematik. Dan yang terakhir 9 tuh bela negara, kita termasuk yang mempayonirin ini. Bela negara jangan dianggap akan jadi militer gitu, enggak. Bela negaranya kalian bisa pilih dalam cyber, bela negara dalam hal komunikasi, jadi pembuatan media komunikasi begitu ya, buat video dan lain-lain. Dan saya lupa satu lagi peminatannya apa, tapi semua didasari didasari oleh kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, teman-teman, dari sini penjelasan ini 3 semester tuh kalian bisa pakai untuk ini maupun ngambil pelajaran di tadi pertukaran pelajar di tempat lain, di prodi lain. Boleh tahu nggak berapa yang berminat untuk ngambil ini di semester 5 ke atas? Boleh angkat tangan nggak? Nggak sampai separuh loh, cuma sedikit. Yakin nih nggak mau pakai kesempatan ini? Wow, luar biasa. Oke. Nanti, yang berminat ini, tolong nanti tanya ya, saat di orientasi prodi saya bisa kemana aja. Hari ini juga saya janji kirimkan ke Pak Budi, mitra kita kemana aja, universitasnya kemana aja. Teman-teman, ini hak kalian. Jadi, again, bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Tapi kalau nggak dipakai, rugi banget. Gitu. Karena, satu, kita jejaringnya sudah banyak. Kalian beruntung di Ukrida, jejaring ke luar negeri, bisa pergi gratis, didanai gitu ya. Kalau mau kuliah di sana, walaupun kuliah di Ukrida, tapi kalau bagus bisa kesempatan ada yang kemarin ke Tunghai University dan berbagai yang lainnya. Teman-teman yang angkat tangan tadi pingin apa sih? Boleh saya tahu dari 9 BKP ini pingin melakukan apa? Boleh saya dengar? Pertukaran pelajar pada ya, ke luar negeri. Kalau gitu bahasa Inggrisnya awas kalau jelek ya. Harus bagus loh ya, kalau mau pertukaran pelajar ke luar negeri harus bagus. Karena kita buka kesempatannya luas, tidak hanya onsite, tapi daring juga sangat terbuka gitu. Kita punya kerjasama, begitu kalian semester 5 ke atas bisa ngambil ke kampus lain online gitu. Total 20 semester, tapi harus punya bahasa Inggris. Setelah pertukaran pelajar ada lagi nggak yang diminati? Magang? Boleh saya tahu nggak di sini yang pingin cepet lulus dan kerja berapa banyak sih? Nggak semua loh ya. Ada yang nggak pingin cepet lulus dan kerja ya? Oke, at least 50%. At least 50% ya. Saya boleh tanya, yang nggak pingin cepet lulus dan kerja mau ngapain ya? Mau nganggur. Teman-teman, oke, untuk menutup boleh langsung lanjut aja slide berikutnya yang tonton teman-teman kita boleh lanjut. Ya, ini beberapa teman yang semester ini lagi di luar negeri dari psikologi yang berikutnya. Ya, ini beberapa pertukaran pelajar mahasiswa ke luar negeri, boleh lanjut. Ya, teman-teman, harapannya setiap kesempatan itu tolong diambil. Sayang. Ini ada yang pertukaran mahasiswa ke luar negeri ya kebanyakan ya. Tapi magang itu terbuka luas, KKN tematik terbuka luas. Yang ada kadang mahasiswa kita yang ada sekarang tuh hitung-hitungan banget gitu. Misalnya dikasih nih 2,5 juta kalian ke Cianjur KKN tematik, masih ngitung cukup apa enggak? Ya padahal pasti cukup lah. Gitu pas enggak mungkin enggak gitu. Orientasinya kembali MBKM itu bukan cari duit ya. Tapi bagaimana kalian mengalami real life di mana setelah selesai kuliah, kalian bisa terjun langsung ke industri, ke masyarakat. Itulah yang dibutuhkan. Teman-teman,
sesi ini terbuka untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya menutup sampai di sini dengan harapan di semester 5 saya melihat 100% yang ada di sini menggunakan haknya, gitu ya. Jangan sampai nggak digunakan, karena hak ini yang akan mengantarkan kalian langsung relevan begitu lulus ke dunia usaha, dunia industri. Dan menjadi Ukridian sangat beruntung karena kita dikenal di LLDT 3 itu sejak Jakarta nih. Sebagai kampus yang paling aktif melakukan MBKM, satu. Kemudian sebagai kampus yang sejak 2020 berhasil mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dengan persaingan yang ketat dengan PTN yang lainnya. Dan saya pribadi adalah diangkat menjadi staf ahli akademik dan kurikulum di LLDT 3. Jadi menjadi Ukridian kalau nggak bangga itu nggak bisa. Gitu. Kalau dalam hal MBKM dan akademik kita luar biasa maju. Kita aplaus dong untuk kebanggaan kita ini, gitu ya. Kalian kuliah di Ukrida, tapi terhubung dengan Harvard, dengan University of Sydney. Yang kemarin datang, saya nggak ketemu kalian, gitu ya, profesor-profesornya akan join research. Kalian akan terhubung dengan university lain, top university di luar negeri. So be proud and use your rights. Gunakan hak kalian. Jangan sampai dilepaskan segala macam kesempatan yang ada di depan mata. But again, kalau mau keluar negeri, bahasa Inggrisnya harus bagus. Kalau mau melakukan apapun BKP, biasanya dijaga oleh Kaprodinya, IPK-nya harus bagus. Takutnya nanti masuk ke dunia real, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang harus dijaga. Jadi saya titip pesan, tolong do your best, be very determined, sangat bertekad untuk melakukan hal itu. Saya tadi lihat ada satu yang angkat tangan untuk bertanya, silakan. Sebelum saya akhiri sesi, atau tidak ada? Ya, silakan. Ya, dalam satu semester hanya satu, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak mau kalian bingung intinya. Misalnya lagi magang nih, masih harus pertukaran mahasiswa, balik-balik ke kampus lain gitu kan, kasihan banget kan. Jadi memang per semester itu 20 SKS kita harapkan satu aja yang dilakukan, magang aja. Nanti semester berikutnya mau lakukan penelitian ya penelitian aja, gitu ya. Pertukaran pelajar setidaknya yang kita anggap sebagai MBKM itu 10 SKS ngambil di tempat lain. Nggak harus 20 SKS, 10 SKS-nya masih bisa dari dalam gitu ya. Tetapi harapannya supaya kalian memang bisa fokus satu semester itu ambillah total. Maka idealnya misalnya semester 5 pertukaran pelajar. Semester 6 mau project independen supaya siap skripsinya. Semester 7 magang. Begitu lulus skripsinya selesai langsung kerja. That's the very best strategy. Jadi dari sekarang pikir-pikir strateginya mau kayak gimana semester 5, 6, dan 7. Dan nanti tanyakan ke Kaprodi, saya bisa kemana aja. Saya harus mempersiapkan diri seperti apa. Mitra, dunia usaha, dunia industri, pengalaman nanti saya akan share lewat Pak Budi. Tidak ada pertanyaan lagi, semuanya cukup jelas teman-teman? Boleh angkat tangan kalau jelas? Oke, good. Terakhir kita lagi dengan yel-yel kita, Inspiring Ukridian. Inspiring Ukridian. Very good, tepuk tangan dong kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia.